Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di POPW. Di sini saya akan menjelaskan tentang view database. Penggunaan view dari database untuk database yang saya pakai di sini, saya pakai MySQL dengan interface-nya SQLiok. Baik. View itu sendiri, sekali lagi kalau dari segi pengertiannya, intinya view adalah virtual tabel. Jadi view digunakan untuk tempat penyimpanan perintah query. Umumnya dipakai untuk perintah query yang berelasi. Jadi yang sering digunakan daripada nulis query terus-menerus, lebih baik query itu disimpan dalam sebuah view, kemudian tinggal dipanggil nama view-nya. Itu kira-kira. Langsung saja untuk proses pembuatan view. Saya di sini sekali lagi pakai SQLiok untuk interface-nya, dan database yang saya gunakan ada database akademik, di mana di dalam database akademik di situ ada tabel detail KRS, tabel dosen, tabel KRS, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Baik, langsung saja di sini saya mau mencoba untuk membuat view untuk relasi dua tabel dulu, yaitu dari tabel mahasiswa dan tabel KRS. Oke, langsung saja. Jadi untuk perintah pembuatan view menggunakan perintah create view, kemudian diikuti langsung nama view-nya. Misalnya di sini saya mau nama view-nya saya kasih jadi data KRS mahasiswa, misalkan. Kemudian as. Selanjutnya yang perlu kita tuliskan adalah perintah query-nya. Kalau tadi saya mau menampilkan tabel KRS dengan tabel mahasiswa, yaitu select kolom yang mau saya ambil, dalam hal ini saya mengambil kolom name dari tabel mahasiswa, kemudian tabel nama dari tabel mahasiswa, kemudian dari tabel KRS saya mau mengambil kolom tanggal KRS. Kemudian setelah kolom yang mau ditampilkan sudah dirasa cukup yang mau ditampilkan, kemudian from tabel mahasiswa kita menggunakan perintah inner join tabel KRS. Kemudian kalau biasanya penggunaan query relasi, setelah kita tuliskan nama tabelnya kemudian inner join, saja kita tuliskan on primary key bertemu dengan foreign key. Dalam hal ini kita pakai ringkasannya, yaitu kita menggunakan using, di mana primary foreign key yang saya maksud di sini adalah name. Jadi name ada di tabel mahasiswa dan ada di tabel KRS. Oke, sudah sampai di sini, langsung kita eksekusi. Oke, query sudah tereksekusi dan hasilnya sukses. Kemudian untuk melihat hasil view-nya di bagian tadi tabel database akademik, kemudian bagian bawah di folder view kita klik. Kita refresh dulu, sorry. Nah, sudah muncul view yaitu data KRS misalnya. Kalau kita klik, kemudian kita klik tabelnya, nanti akan munculnya ini name dan nama dari tabel mahasiswa, kemudian tanggal KRS dari tabel KRS. Oke, ini perintah untuk create view. Nah, misalkan kemudian kita mau menambahkan kolom, kolom di view data KRS mahasiswa. Perintahnya adalah create or replace view, masih menggunakan nama view yang sama. Kemudian kita copy saja, misalkan ya, kita copy. Nah, di sini saya mau menambahkan kolom, yaitu saya ambil dari tabel mahasiswa, saya mau mengambil kolom alamat, menambahkan kolom alamat. Jadi menyisipkan kolom alamat, ya. Dan misalkan kalau mau pakai kondisi, ya, saya mau pakai kondisi. Jadi setelah from di sini kita tambahkan where. Nah,
where di sini misalkan saya mau membuat kriteria di mana untuk view KRS di sini adalah untuk mahasiswa yang alamatnya ada di Sleman misalkan. Oke, sudah, langsung kita eksekusi dulu. Oke, sudah berhasil. Kemudian misalkan ya, kita tidak klik di data KRS mahasiswa di view, bisa sih diklik, tapi di sini saya mencoba untuk menggunakan perintah select tentang from data KRS mahasiswa. Oke, ini kemudian kita eksekusi. Nah, inilah hasilnya. Jadi dengan demikian data mahasiswa yang ada di Sleman itu cuma ada 2 yang melakukan KRS, yang melakukan KRS dalam hal ini data yang sudah yang sudah ada di dalam database. Oke, ini konsep untuk pembuatan view. Jadi sekali lagi, kalau perlu saya jelaskan lagi di sini, untuk perintah create view-nya itu adalah di bagian ini yang pertama. Ini untuk perintah create view-nya. Jadi jangan lupa sekali lagi tuliskan nama view. Kemudian yang selanjutnya adalah ini perintah query yang mau kita gunakan. Jadi sekali lagi sebenarnya perintah query-nya sama seperti kalau kita mau pakai menampilkan perintah query apa, masih perintah query apa gitu ya. Nah, kemudian kalau dirasa perintah query itu, tampilan query itu nanti akan ditampilkan terus-menerus, nah lebih baik kita simpan dalam sebuah view. Makanya makanya di situ susunan penulisan perintah view dengan query adalah create view, nama view-nya, kemudian dilanjutkan dengan perintah query-nya. Oke, ini kalau misalnya create view. Kemudian kalau yang ada perubahan komposisi dari view, kita pakai perintah create or replace view. Ini ya, kemudian dilanjut dengan query-nya apa yang mau ditambahkan atau dikurangi gitu ya. Untuk revisi view, komponen view-nya, komposisi view. Oke, kemudian selanjutnya untuk pengujiannya adalah ditampilkan dengan menggunakan perintah select from. Jadi untuk menampilkan data dari KRS data view dari data KRS mahasiswa. Oke, demikian untuk penggunaan perintah view. Sekali lagi nanti bisa ditambahkan atau dikembangkan lagi di bagian perintah query di bagian bawahnya gitu ya. Setelah create view kemudian banyak perintah query, nah itu nanti yang bisa diperbanyak lagi. Oke, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi